Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'ash Shani wa daraji atfata yaziron dal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'ash Shani wa daraji atfata yaziron tal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa mu'afati minal fitani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah wallahu a'lam bimuradihi bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, assalamu tahiyyatun limillatina wa amanun lidhimmatina. Qala ta'ala idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Al-hadits. Alhamdulillah,
Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu kembali dalam acara berbagi tausiah ilmu, pengalaman, wawasan, dan saling mengisi, saling melengkapi di antara kita. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang segalanya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi ilmu, pengetahuan kepada seseorang dengan sempurna, cukup dengan sendirinya, tidak. Baliktah, kita diberi ilmu oleh Allah menurut kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita bisa ini, orang lain tidak bisa yang kita bisa. Kadang-kadang orang lain bisa, kita pun tidak bisa. Itulah fitrah manusia. Oleh karena itu, tidak layak, tidak pantas, dan dilarang kita untuk menyombongkan diri, untuk bertakabur dengan apa yang ada pada kita. Entoh yang ada di diri kita itu adalah hanya sedikit saja. Alhamdulillah, dengan adanya perkumpulan semacam ini adalah merupakan satu solusi dan satu media untuk kita bisa berpikir, bertafakur. Akhirnya kita bisa menyadari kita ini siapa, kita di mana, dan kita akan kemana, dan kita harus apa. Jadi begini, memang kita ini sekarang lagi di alam dunia setelah kita menempuh alam arham. Tidak ingat dan tidak sadar waktu kita di dalam rahim ibu kita, sekarang kita sudah ada di alam dunia. Al-Fakir tidak akan membahas masalah ini terlalu dalam, ini hanya sebatas saja. Karena memang acaranya yaitu adalah pengijazahan ilmu-ilmu para leluhur, para pendahulu dan para keruhun kita yang telah benar-benar tasalsula. Al-Fakir hanya sebatas satu makhluk Allah yang merasa terpanggil dan merasa terketuk hati ya dengan adanya hadis-hadis Rasulullah, juga ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, yang mana intinya Al-Fakir harus membagikan ilmu yang Allah titipkan kepada Al-Fakir, walau sedikit, sesuai keterangan, balighu ani walau ayah. Sampaikanlah kebenaran, ilmu, pendidikan, dan lain sebagainya yang bermanfaat, walaupun hanya sedikit saja yang ada di kita. Semoga acara ini benar-benar bermanfaat untuk dunia kita dan akhirat kita. Terminal utama, terminal akhir ialah untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi Al-Fakir membacakan satu hadis. Assalamu, lafad assalam. Tahiyatun, itu adalah penghormatan. Di millatina,
di dalam agama kami, di dalam agama Islam, lafaz assalamualaikum itu adalah suatu penghormatan, suatu kebanggaan di dalam agama Islam. Wa amanun li dhimmatina, dan satu keamanan, satu kenyamanan, satu keakraban di antara kita semua. Jadi kalau kita ini mengucapkan salam ya, kita ketemu orang, kita mengucapkan salam, akrab rasanya, dekat rasanya. Walaupun orang itu tahu orang mana, kita benar-benar merasa satu keluarga, merasa satu darah atau merasa satu tempat. Jadi benar-benar merasa dekat, nyaman di antara kita. Kalau kita mendengarkan lafaz assalam, orang lain mengucapkan salam kepada kita, kita nyaman hati. Subhanallah. Makanya apabila orang menghormati kepada kita dengan penghormatan apapun, maka jawablah, balaslah oleh kita dengan penghormatan lagi. Minimal kita membalas daripada penghormatan mereka. Jadi intinya kita sesama umat manusia harus saling menghormati, harus saling menghargai, harus saling mencintai, dan harus saling memuliakan. Apa gunanya? Apa faedahnya? Apa keuntungannya? Walaupun kita itu pintar, berwawasan, berilmu, berpendidikan, tapi tidak bisa menghormati kepada sesama kita, apa artinya? Jadi intinya ayo, kita saling menghormati, saling menghargai, saling memuliakan, saling mencintai di antara kita. Itulah ajaran agama kita, yaitu al-Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam adalah agama yang tinggi, mulia, istimewa. Tidak ada agama yang lebih tinggi, yang lebih mulia terkecuali Islam. Maaf, ini Al-Fakir berbicara di dalam area ini. Jadi Al-Fakir sering berulang kali, semua agama itu benar menurut pemeluknya masing-masing. Orang Islam tentu berkata, Islam yang paling baik, Islam yang paling istimewa, Islam yang paling mulia. Dan non-Muslim seperti itu juga, silahkan. Itu adalah hak asasi. Cuma satu yang perlu kita catat, satu yang perlu kita perhatikan, apa? Yaitu persatuan, kesatuan, kebersatuan, saling hormat menghormati, saling harga menghargai, saling memuliakan di antara kita. Itulah yang perlu kita garis bawahi. Apapun latar belakang kehidupan mereka, apapun agama mereka, apapun bangsa mereka, itu tidak jadi masalah. Di dalam pergaulan tetap kita harus baik, nyaman, saling hormat, saling memuliakan, dan saling menghargai. Itulah ajaran yang mulia. Sekarang Al-Fakir mau ke acara inti, yaitu adalah mengijazahkan satu aurad, satu ilmu. Ini pada hakikatnya zikir, yaitu cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah adalah dengan zikir. Cuma karena di area al-hikmah, jadi dikaitkan dengan khasiat, kegunaan, akibat,
faidah. Jadi ada satu ini Al-Fakir mau ijazahkan, tulis dulu, nanti diterangkan lebih jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabina nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i malaikatilahil muqarrabin al-uluwiyati wa supliyah. Wa khususan ila hadrati malak Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ajrail wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan alaihi wassalatu wassalam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wa khususan ila hadrati Nabi Allah Adam wa babu Hawa wa Nabi Allah Ibrahim wa Nabi Allah Musa wa Nabi Allah Isa wa Nabi Allah Sulaiman wa Nabi Allah Daud wa khususan ila hadrati Nabi Allah Khadir alaihi wassalatu wassalam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati Sayyidatina Khadijah al-Kubra al-Batuli wa ila hadrati Sayyidatina Fatimah az-Zahra bint Rasulillah wa ila hadrati Sayyidina Hasan wal Husain wa ummihima. Al-Fatihah. Wa khususan ila hadrati Sayyidina Hamzah. Al-Fatihah. Wa khususun ila hadrati Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Al-Fatihah. Wa khususun ila hadrati Sultanil Auliya wa Qutbil Gauthi wa Muhyi Sunati Wadin imamina wa qudwatina wa Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. Wa ila hadrati Sayyidi wa Ustadzi Sayyid Asdamiluh Afghanistan wa khususan ila hadrati Sayyidi wa Ustadzi Man Ajajani hadza wa khususan ila hadrati Abi wa Ummi syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. Sudah maklum dan sudah mafhum kita semua bahwa setiap kita mengucapkan Al-Fatihah berarti kita harus membaca surat Al-Fatihah, yaitu alhamdu sampai waladolin. Itu hadaratnya. Jadi sebelum kita zikir, sebelum kita wirid, sebelum kita membaca ini kalimat, kita hadarat dulu, yaitu baca itu satu kali. Sekarang ke doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa shallaitu pithani ala khairi khalqih Muhammadin man jahadzolalata wal ghalat. Ini dibacanya 4099. Jangan kurang, jangan lebih. Jangan kurang, jangan lebih. Puasanya 9 hari, mulai puasa hari Jumat. Puasanya mutih. Kalau kuat, usahakanlah harus kuat. Ini adalah supaya kita dibukakan oleh Allah rezeki milik kita mudah. Jadi enggak gini, wah kita jangankan ingin gedung mewah, jangankan ingin mobil mewah, jangankan ingin harta benda yang lain, makan aja susah kayaknya gitu. Kalau enggak banting tulang kayaknya makan juga enggak gitu. Jadi inilah wiridkan, amalkan, insya Allah rezeki milik kita oleh Allah dibuka secara luas. Jadi rezeki kita gampang dan luas. Luas itu maksudnya tidak sedikit gitu kan. Tidak sedikit kita mendapat rezeki besar dan gampang. Di ikhtiarannya gampang itu. Ini kalau kita sudah dikerjakan tamat, ini cukup di wirid setiap pagi setelah sholat subuh 99. Insya Allah rezeki kita
dibukakan oleh Allah dan kehidupan kita dimudahkan oleh Allah dan rezeki kita insya Allah luas. Ini Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun yang mendengar suara Al-Fakir, menemukan video Al-Fakir, atau menyaksikan atau menyimak ini acara ini, Al-Fakir ijazahkan, monggo amalkan. Mungkinun bil ijabah, dengan kita keyakinan yang penuh. Jadi bahwa Allah pasti mengijabah. Ini Al-Fakir sedikit mengulas di dalam area Al-Hikmah, di dalam area Thariqah, di dalam area Syariah. Sebenarnya semua sama, cuman ada perbedaan di dalam area masing-masing. Makanya Al-Fakir bilang, perbedaan itu ada, mesti harus ada, dan pasti ada. Tapi perbedaan tidak boleh dijadikan untuk perdebatan. Silahkan. Kalau di area Al-Hikmah seperti ini, misalkan, silahkan. Jangan didebat, jangan disalahkan. Karena punya referensi sendiri-sendiri. Dan sahih. Tuh, jadi di dalam area Al-Hikmah, Thariqah, kita harus yakin, harus mahabbah terhadap guru. Yakin, mahabbah terhadap guru. Mungkinun bil ijabah. Dan kita punya keyakinan pasti diijabah. Diijabah doa kita. Tidak memasalahkan kalimat. Tidak masalah. Bukankah kita mendengarkan suatu sejarah bahwa zaman dulu ya, orang-orang tua kita dulu gitu, membaca alhamdu aja jatuh ampuh. Padahal salah kalimatnya. Bukan alhamdu tapi alhamdu. Tapi beliau membacakan alhamdu karena keterbatasan belajar mungkin orang-orang tua dulu. Ini bukan ulama, bukan di area ulama, bukan di area para aulia, bukan, ini di area awam. Orang tua dulu, orang tua kita yang awam membaca alhamdu tapi ampuh. Ada yang bisa terbang, ada yang bisa berjalan di atas air. Itulah namanya area Al-Hikmah. Jadi yang menjadi rujukan di area Al-Hikmah ataupun Thariqah yaitu adalah kemahabahan, kepercayaan, keyakinan, kecintaan kita terhadap guru. Ampuh. Ya makanya yang penting dandani, bersihkan diri kita, hormati guru kita, pulkan keyakinan kita. Innallaha ma'ana. Allah beserta kita, insya Allah. Insya Allah kita diijabah dan pasti kita diijabah. Kenapa gitu? Karena Allah bukan melihat kita, Allah bukan melihat perbuatan kita, Allah bukan melihat apa yang kita baca, tapi Allah melihat guru-guru kita yang Allah cintai, yang Allah rahmati, yang kita gurui atau kita cintai. Itulah, hanya itu yang Al-Fakir bisa haturkan. Semoga bermanfaat dan menjadi wasilah untuk suksesnya hidup kita di dunia dan akhirat. Sekian demikian, terima kasih. Al-afwi minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.